Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 11 soal beserta jawabannya mengenai hukum perdata. Soal yang pertama adalah jelaskan istilah dan pengertian hukum perdata. Istilah hukum perdata berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah burgerlijkrecht. Hukum perdata juga sering dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sipil. Menurut Profesor Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Soal yang kedua adalah jelaskan subjek dan objek hukum perdata. Subjek hukum perdata adalah segala sesuatu yang ada pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dalam hal ini, yang menjadi subjek hukum perdata ialah manusia dan badan hukum. Yang kedua adalah objek hukum perdata. Objek hukum perdata adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak dan kewajiban atas objek hukum yang bersangkutan. Objek hukum perdata ialah benda. Soal yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan asas konkordansi. Asas konkordasi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Indonesia pada masa itu, dengan kata lain, terhadap bangsawan Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya, yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum dan unifikasi hukum? Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Yang kedua ada unifikasi hukum. Unifikasi hukum adalah situasi di mana hanya berlaku satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi, maka di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu dan tidak berlaku bermacam-macam hukum. Soal yang kelima, jelaskan penyebab terjadinya pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Sebagaimana kita tahu bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali perbedaan. Kemudian, dari perbedaan itulah terjadinya pluralisme hukum yang membuat hukum yang berlaku di Indonesia itu tidak hanya satu. Soal yang keenam, jelaskan tentang wewenang berbuat dan siapa saja yang punya wewenang berbuat. Wewenang berbuat ada dua penjelasan. Yang pertama adalah cakap atau mampu berbuat karena mampu syarat hukum, kecakapan, dan kemampuan berbuat hukum. Yang kedua, kuasa atau berhak membuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memiliki syarat hukum, kekuasaan atau kewenangan berbuat. Kemudian, yang mempunyai wewenang berbuat hukum yaitu yang pertama, seseorang yang sudah dewasa atau berusia 21 tahun. Yang kedua, seseorang yang di bawah 21 tahun tapi telah menikah. Yang ketiga, seseorang yang tidak sedang menjalani hukuman. Dan yang keempat, seseorang yang memiliki jiwa sehat dan berakal sehat. Soal yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan siapa saja yang tidak mempunyai wewenang berbuat. Jawabannya adalah subjek hukum yang tidak mempunyai wewenang berbuat yaitu 1. Orang yang belum dewasa, yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 1330 KUH Perdata Jo, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua,
Orang yang berada di bawah pengampunan, yaitu orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemborosan. Pasal 1330 KUH Perdata Jo, Pasal 433 KUH Perdata. Kemudian ada orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang menyatakan pailit atau dalam pasal 1330 KUH Perdata Jo, Undang-Undang Kepailitan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pailit? Pailit adalah sebuah situasi di mana pihak debitur tidak mampu atau kesulitan untuk membayar utang atau uang pinjaman dari kreditur atau pemberi pinjaman uang, dan pengadilan menyatakan pailit. Perusahaan yang gagal mengembalikan uang pinjamannya kepada kreditur saat jatuh tempo, perusahaan itu bisa terkena pailit. Itu aja dari penjelasannya mengenai soal nomor 7. Kemudian lanjut ke soal nomor 8. Jelaskan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut KUH Perdata. Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Dalam pasal 26 KUH Perdata, perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata. Untuk melaksanakan perkawinan yang sah dalam KUH Perdata, diharuskan untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan, yaitu kedua belah pihak telah berusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu seorang laki-laki berusia 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan. Namun, secara khusus, usia perkawinan saat ini harus berusia 18 tahun baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan. Bila seseorang perempuan sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lewat 300 hari sesudah putusnya perkawinan. Kemudian tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan. Pertama, bagi pihak yang masih di bawah usia harus memiliki izin dari orang tua atau walinya. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan pemisahan harta kekayaan? Jawabannya, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Soal yang ke-10, jelaskan apa yang dimaksud dengan perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah usia yang berada di bawah kuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Artinya anak-anak di bawah usia belum cakap hukum dan masih berada di bawah pengawasan orang tuanya, sehingga orang tua tersebut wali atau dalam bahasa hukum perdata disebut perwalian. Kemudian soal yang ke-11, jelaskan apa yang dimaksud dengan surat tele dan siapa saja yang dapat ditempatkan di bawah surat tele tersebut. Jawabannya adalah, pengampunan atau dikenal juga dengan surat tele adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pasal 433 BW KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Masih menurut pasal yang sama, orang dewasa yang sangat boros pun layaknya ditaruh di bawah pengampunannya. Demikianlah penjelasan saya mengenai 11 soal mengenai hukum perdata beserta jawabannya.